Di awal film, kita udah disuguhin nih adegan kegiatan yang penonton harapkan. Dan Ler merupakan pasangan nelayan yang setiap hari mencari kerang di lautan. Setelah mendapat kerang tersebut, mereka akan membersihkannya dan menjualnya. Setelah menjalani beberapa tahun pernikahan, Larry dan Etna rupanya tak kunjung mendapatkan momongan atau keturunan. Hal ini pun membuat Etna resah karena ia sangat ingin memiliki seorang anak. Larry dan Etna merupakan pasangan yang ideal. Sebelum menikah, dulunya ada banyak wanita yang mencoba merebut Larry darinya. Hingga akhirnya, Etna pun berhasil memenangkan hati suaminya tersebut. Suatu hari, setelah menangkap kerang di lautan, Etna dan Larry melihat seseorang yang terdampar di pantai. Etna pun segera berlari dan mencari tahu siapa orang tersebut. Awalnya, suaminya meminta Etna untuk menghiraukan saja agar mereka tak terlibat masalah. Namun, melihat gadis yang masih hidup, Etna iba dan segera membawa gadis itu ke rumahnya. Sesampai di sana, Etna membersihkan luka gadis tersebut. Tak lama kemudian, gadis itu pun terbangun dan menangis. Etna bertanya siapa nama gadis tersebut dan dari mana ia berasal. Gadis itu pun mengaku kalau ia bernama Ami. Melihat Ami yang sedang bersedih, Etna pun mencoba menenangkannya dengan menawarkan Ami untuk menginap sementara beberapa waktu bersama mereka. Entah saking senangnya atau gimana, di pagi hari ketika pasangan itu masih tertidur, Ami sampai-sampai menari di pinggir pantai. Sebagai ucapan terima kasih, Ami sampai memasak makanan untuk sarapan pasangan suami istri tersebut. Melihat penampilan Ami yang seperti itu, membuat Larry agak curiga dan meminta istrinya untuk meminta Ami segera pulang ke rumahnya. Namun, saat menyinggung hal tersebut, Ami malah tiba-tiba menangis dan mengatakan kalau ia sudah tak punya tempat untuk pulang. Melihat Ami yang kembali menangis, Etna kembali merasa iba dan menawarkan Ami untuk tinggal bersama mereka walaupun suaminya tidak setuju. Awalnya, semua berjalan dengan normal. Ami juga ikut membantu mereka mencari kerang. Namun, semua berubah ketika suatu malam Larry terbangun dan melihat Ami yang tertidur dengan pakaian yang agak-agak gimana gitu. Waduh, bukannya tertarik dengan apa yang ia saksikan, sejak saat itu Larry sudah merasa tak nyaman dengan kehadiran wanita tersebut. Keesokan harinya, Etna membuat Ami berbelanja baju ke toko sahabatnya. Melihat Etna yang datang dengan wanita lain, membuat pemilik toko tersebut merasa curiga dan meminta Etna untuk berhati-hati dengan gadis tersebut. Namun, pada saat itu, Etna tak percaya dengan omongan sahabatnya dan merasa Ami adalah wanita yang baik-baik aja. Pada saat kedua sedang mengobrol, Larry melihat polisi yang sedang berjaga di sekitar toko. Saat melihat polisi tersebut, tiba-tiba Ami menghindari mereka dan bersembunyi seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah pulang berbelanja, Ami segera mencoba baju yang baru saja mereka beli di suatu ruangan tanpa menutup pintu. Namun, pada saat yang bersamaan, Larry dengan polosnya lewat di depan ruangan itu dan melihat Ami yang tak mengenakan selai benang. Hal ini sempat membuat Larry diam sejenak, ngelek dikit bengong, melongok kayak orang bego. Setelah itu, Ami pun keluar dan memperlihatkan baju itu kepada Etna. Si Etna berinisiatif untuk memfotoin Ami, namun di sini Ami langsung menolak dan kelihatan banget kalau Ami ini orang yang insecure gitu. Keesokan harinya, kedua pasangan ini mengajak Ami mencari kerang di lautan. Namun, di tengah kehangatan pasangan ini, terlihat kalau Ami cemburu dengan keharmonisan kedua orang ini. Entah karena dia jomblo atau dia mulai tertarik dengan Larry. Saat Larry dan Etna sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan, suara ong-ongan meresahkan mereka pun terdengar di telinga Ami yang buat dia jadi ngenes sendiri gitu. Bahkan sampai-sampai ketika kedua pasangan ini sedang asyik-asyiknya, dia dengan polos masuk ke kamarnya Larry. Waduh, sontak kedua pasangan ini pun terkejut dan membingungkan mereka. Entah apa maksud dari Ami, karena bingung dengan tingkah laku Ami, Etna pun menyimpulkan kalau Ami mungkin mengalami sedikit kondisi gangguan kejiwaan. Ia pun berinisiatif mengajak Ami melihat dunia luar. Etna mengajak Ami pergi ke warung. Sampai di depan warung, terdapat seorang wanita genit yang bernama Alna yang sedang bersama pria genit juga yang bernama Greg.
Etna pun menjelaskan kepada Ami kalau Alona itu dulunya sempat merayu Larry dan pada akhirnya Larry memilih Etna. Keesokan harinya, Ami mandi di luar rumah dan seorang pria yang agak cabul bernama Greg pun mencoba untuk mengintipnya. Waduh, mengetahui Ami yang diintip orang lain pun memperingati Ami untuk tidak mandi di luar lagi. Selain itu, ia juga meminta Ami untuk selalu menutup tirainya saat berganti baju sebagai peringatan agar Ami tak melakukan apapun yang ia suka. Waduh, tak lama kemudian, Etna pun datang dan mengajak Ami untuk mengobrol. Hingga saat ini, Etna masih tak menyadari kalau Ami dan suaminya mulai tertarik satu sama lain. Etna menceritakan kalau ia sama sekali tak punya teman di tempat tersebut. Itulah sebabnya Etna gampang banget dekat sama Ami. Ia seolah-olah berharap Ami bisa menjadi teman akrab dan tak mengkhianatinya. Tak lama kemudian, Etna pun pergi ke butik sahabatnya. Ia meminta Ami untuk mengurusi suaminya dan mempercayakan semua urusan rumah kepada Ami. Setelah Etna pergi, Ami pun memutuskan untuk mandi. Ketika sedang asik-asiknya mengguyur-guyur badan, tiba-tiba hasil kedua orang yang diam-diam saling suka satu sama lain ini pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Sementara di tempat lain, Etna sempat mampir ke toko baju sahabatnya. Sedangkan saat itu, sahabatnya tersebut sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan dengan karyawannya sendiri. Melihat Etna yang datang sendirian, pemilik toko pun bertanya di mana Ami berada. Mendengar Etna yang meninggalkan Ami bersama suaminya membuat ia khawatir. Ia meminta Etna untuk berhati-hati, namun Etna masih keras kepala dan mengatakan hal tersebut tak akan terjadi dan jika hal itu terjadi, Larry pasti akan kembali bersamanya. PD maksimal. Untungnya, Etna di sini tak tahu menahu tentang kejadian bejat yang dilakukan suaminya. Malam harinya, karena malam itu adalah malam minggu, Ami pun disuruh pasangan ini untuk pergi ke warung membeli minuman haram untuk mengisi malam itu. Sesampai di warung, ia disamperin oleh Greg. Greg berniat untuk berkenalan dengan Ami secara baik-baik, namun Ami menolak mentah-mentah dengan bilang kalau Greg bukan tipenya dan pergi gitu aja. Ditolak mentah-mentah, Ami, Larry, dan Etna ini pun akhirnya menikmati malam sambil ditemani minuman haram. Di sini, Ami berperan sebagai BNN alias bagian nuang-nuang. Dengan sengaja, Ami nge-push Etna gelas demi gelas secara bertubi-tubi. Alhasil, Etna pun menjadi tak sadarkan diri. Nah, disinilah Larry dan Ami saling goda satu sama lain di depan Etna, istri sahnya Larry. Aduh, kedua orang bejat ini akhirnya berduet melanjutkan gelas demi gelas minuman haram hingga pada akhirnya mereka juga berada di bawah pengaruh minuman haram. Ketika Ami meneguk gelas terakhirnya, ini yang terjadi ya di sini. Ami menuntun tangan Larry untuk berkelana hingga ke rawa-rawa pelosok terpencil. Awalnya, Larry menuruti itu semua, namun di tengah petualangan menegangkan itu, Larry pun insyaf dan langsung menarik tangannya kembali. Di sini, Ami pun enggak habis akal. Ia tetap merayu dan secara tersirat ngajakin Larry untuk pergi ninggalin Etna yang lagi tepar. Awalnya, Larry kelihatan ragu-ragu gitu. Namun, kita semua tahu kalau Larry adalah laki-laki normal yang tak luput dengan dosa dan juga bisa khilaf. Akhirnya, ia pun luluh dan ngikutin Ami dan meninggalkan istrinya. Nah, loh. Ami langsung mengunboxing dirinya dan mereka pun beradu paru. Namun, lagi-lagi di tengah-tengah itu, Larry kembali ke loft dan ninggalin Ami lagi. Agak labil emang si Larry ini. Ia pun langsung membangunkan istrinya dan mengajaknya untuk beristirahat di kamar. Ya, itulah kejadian malam yang kentang alias kena tanggung atau udah kena tapi nanggung. Keesokan harinya, Ami membantu Larry mencari ikan di laut, sedangkan Etna masih tertidur karena efek minuman haram semalam. Kedua orang enggak berakhlak ini pun kembali menggoda satu sama lain. Meskipun tujuan awal mereka adalah mencari kerang, Larry yang otaknya bejat ini memutuskan untuk mengarahkan kapal mereka ke tengah samudera untuk mencari tempat yang sepi. Waduh, ternyata alasan Larry kemarin ragu-ragu itu karena ia berpikir ada kemungkinan istrinya bisa terbangun secara tiba-tiba. Manuk akal.
Alhasil, ketika mereka sudah di tengah samudera, mereka yang tak sabar untuk melepaskan hormon-hormon bejat mereka akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh, setelah puas dengan itu semua, kedua orang ini pun kembali mencari kerang dan setelah itu mereka pun menjual ke pasar. Kembali lagi ke Etna yang baru terbangun dari tidurnya. Ia pun bingung mendapati keadaan rumah yang udah kosong, enggak ada orang. Tapi di sini, Etna enggak mikir aneh-aneh dan mencari mereka di pasar yang berada di sebelah rumah mereka. Ia pun bertemu dengan kedua orang bejat itu dan bertanya mengapa ia ditinggal gitu aja mencari kerang. Larry pun menjawab kalau Etna tertidur pulas akibat minum semalam. Alhasil, mereka berdualah yang mencari kerang demi kebutuhan dapur bersama. Alasan itu dapat diterima oleh Etna dan ia pun langsung membantu Ami untuk membersihkan kerang-kerang. Setelah itu, secara tiba-tiba, Greg datang dan mencoba untuk merayu si Ami. Ami yang merasa risih pun kembali menolak si Greg itu. Di waktu yang bersamaan, pacar Greg yang bernama Alona menciduk Greg dan melabrak Ami dengan bilang ia adalah seorang pelakor genit. Waduh, Etna yang sebelumnya emang kesal kepada Alona karena ia pernah ngerayu suaminya dulu, akhirnya membela Ami di tengah situasi yang panas. Larry datang layaknya pahlawan kesiangan dan langsung menghantam si Greg. Bukannya jadi reda, hal ini malah membuat suasana menjadi panas, kacau balau tapi seru. Usai adegan berkelahi antar banyak pasangan itu, ketika orang ini pun pulang dengan tangan kosong. Malah, muka Larry agak sedikit bonyok. Etna pun berusaha mengobati suaminya itu, tapi di sini Larry malah fokus nasihatin Ami untuk enggak dekat-dekat atau berurusan lagi sama si Greg. Hal ini membuat Etna merasa agak cemburu kepada Ami, tapi di sini ia tetap mencoba untuk berpikiran positif. Seiring perjalanan waktu, Etna mulai merasakan sesuatu yang aneh pada suaminya. Larry mulai jarang memperhatikannya, bahkan menyentuhnya. Hal ini pun membuat Etna menjadi sedih. Ia pun mengira alasan suaminya menghantam Greg itu karena ia masih ada rasa kepada Alona. Suatu malam, Etna pun terbangun dan tak melihat suaminya berada di sampingnya. Etna segera bangkit dan mencari suaminya. Namun, betapa terkejutnya saat ia melihat suami tercintanya sedang ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama Ami. Awalnya, Etna yang tak percaya hanya terdiam kaku bengong melongo. Hingga akhirnya, ia pun mengamuk dan menyerang Ami. Larry di sini malah mencoba untuk melindungi wanita tersebut dari amukan istrinya. Rupanya, semua yang dikatakan sahabatnya benar adanya. Keesokan harinya, ketiga orang ini pun berkumpul di meja makan. Ami yang semakin hari semakin tak tahu diri pun mulai terang-terangan mencoba merebut Larry dari Etna. Etna masih marah kepada suaminya itu pun bersikap tak ramah dengan kedua orang itu. Bahkan, ia tak mau disentuh lagi oleh Larry. Alhasil, pada malam harinya, Larry pun melampiaskan ke Ami dengan ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Sedangkan, Etna hanya bisa menangis dan terdiam diri sambil mendengarkan suara aung-aungan kedua orang bejat itu. Keesokan harinya, Ami pun lagi-lagi semakin kurang ajar. Ia bahkan menggantikan peran Etna sebagai istri dan mengatakan bahwa ia punya hak yang sama di rumah tersebut. Namun, Etna sudah berpengalaman dalam hal ini pun mencoba untuk memperingati Ami. Ia sangat yakin kalau Larry pasti akan kembali bersamanya dan mencampakkan Ami gitu aja. Ternyata, dugaan Etna benar adanya. Semakin lama, Larry pun mulai bosan dengan Ami. Bahkan, ia tak mau menyentuhnya lagi. Di saat yang sama, Etna pun akhirnya hamil yang membuat pasangan tersebut merasa bahagia. Karena tak ingin Etna kecewa, Larry akhirnya kembali kepada istrinya itu. Melihat hal ini, Ami merasa tak terima. Untuk melampiaskan kekesalannya, Ami menemui Greg yang sedang bersama teman-temannya dan minum minuman haram bersama mereka. Ketika Ami sudah tak sadarkan diri, Greg dan teman-temannya itu pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama-sama kepada Ami.
Tak lama kemudian, Ami pun kembali ke rumah dan melihat Larry yang sedang melakukan kegiatan yang penonton harapkan bersama istrinya. Ami yang sudah tak bisa menahan diri malah mengganggu mereka dengan bilang mau join. Hal ini malah membuat Larry menjadi marah dan langsung mengusir Ami. Hal ini membuat Ami menjadi marah dengan perlakuan suami istri tersebut. Hingga akhirnya, ia pun nekat kembali dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi keduanya, Ami langsung meninggalkan tempat itu dengan baju yang berlumuran darah seperti kondisi yang pertama kali saat Larry dan Etna menemukannya. Dan ia mulai hidup dengan identitas baru. Di akhir film, diperlihatkan Ami yang lagi-lagi bertemu dengan pria baru layaknya Larry dan film pun berakhir.